Shalom pemirsa AWR Borneo dimanapun saja Anda berada. Saat ini saya akan memberikan edukasi mengenai salah satu penyakit mata yang sering ditemukan pada pasien-pasien yang datang berobat ke klinik ataupun rumah sakit yang dilayani oleh dokter mata. Apakah saudara-saudara pernah mendengarkan suatu penyakit yang namanya katarak? Baik, saya akan menjelaskan secara singkat dan detail mengenai apa itu katarak. Katarak adalah suatu penyakit mata yang didefinisikan, digambarkan sebagai kekeruhan pada lensa mata manusia. Kekeruhan pada lensa mata manusia ini bisa terjadi dari usia bayi di dalam kandungan, sejak bayi itu lahir, bahkan sampai ke manusia itu berusia lanjut atau yang disebut dengan katarak senilis. Penyebab katarak ini bermacam-macam, bisa disebabkan oleh infeksi intrauterin, infeksi yang diderita oleh seorang ibu saat sedang mengandung janin, dan infeksi ini dapat menyebabkan kekeruhan pada lensa mata janin, sehingga pada saat dilahirkan bayi ini akan menderita penyakit katarak. Hal ini disebut katarak kongenital. Selanjutnya, katarak yang paling sering kita temui pada pasien-pasien yang berobat adalah katarak senilis, katarak pada pasien usia lanjut. Pada umumnya, manusia akan mengalami proses katarak saat dia berusia di atas 50 tahun. Proses ini adalah sebenarnya proses yang berdasarkan usia atau yang sering kita sebut penyakit degeneratif, di mana dengan bertambahnya usia, manusia itu akan mengalami penuaan. Dan penuaan atau proses degeneratif ini bisa terjadi pada mata manusia. Itulah yang disebut katarak senilis. Katarak senilis ini adalah suatu proses yang terjadinya tidak mendadak, gradual. Bahkan proses kekeruhan pada lensa mata manusia ini terjadi bisa lebih dari 1 sampai 5 tahun. Sehingga biasanya pasien yang mengalami katarak senilis akan mengeluhkan menurunnya penglihatannya secara perlahan-lahan. Bisa saja pada awalnya dia mengeluh melihat satu titik hitam di pandangan matanya, dan lama-kelamaan titik ini makin melebar, makin meluas. Ataupun dia bisa melihat suatu titik yang berwarna putih atau abu-abu, dan semakin lama dengan bertambahnya usia, dalam hitungan bulan ataupun tahun, makin lama titik yang menghalangi penglihatannya ini mulai menutup secara total atau keseluruhan. Sehingga terjadilah suatu gangguan penglihatan yang signifikan, yang mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Sehingga awalnya pasien ini yang menderita katarak bisa melakukan pekerjaannya secara mandiri, tetapi lama-kelamaan dia harus bergantung untuk pertolongan, bantuan dari anggota keluarganya untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Saudara-saudara yang kekasih, apakah katarak ini bisa diobati? Katarak pada lensa manusia ini tidak ada obatnya. Penanganan yang terutama untuk mengatasi kebutaan akibat katarak adalah penanganan operasi. Jadi tidak ada satu macam obat pun yang akan menyembuhkan katarak, yang akan menjernihkan kembali lensa mata manusia. Apabila penglihatannya sudah sangat terganggu, aktivitas sehari-hari sudah tidak bisa dilakukan secara mandiri, maka manusia atau pasien itu akan memeriksakan matanya ke dokter mata. Dan apabila dokter mata menemukan
bahwa kataraknya ini sudah sangat mengganggu penglihatan pasien itu, maka dokter mata akan menganjurkan untuk dilakukan operasi. Ini perlu edukasi, dokter mata itu perlu memberikan keterangan yang jelas dan detail mengenai tahap-tahap untuk melakukan operasi katarak dan kemungkinan-kemungkinan penyulit atau komplikasi yang bisa terjadi. Sehingga keputusan yang dilakukan oleh pasien tersebut itu adalah keputusan yang berdasarkan pemahaman dan keinginan pasien. Artinya pasien pasti ingin melihat kembali sehingga bisa melakukan aktivitasnya secara mandiri, sehingga dokter tidak harus memaksakan operasi ini, dan pasien nantinya yang akan memutuskan dia bersedia untuk menjalani operasi katarak. Dan dokter pasti akan menjelaskan katarak ini harus dikeluarkan, dibersihkan dari dalam mata, kemudian akan dilakukan substitusi atau dimasukkan lensa intraokuler untuk menggantikan lensa mata yang sudah terjadi kekeruhan atau katarak. Saat ini teknologi untuk operasi katarak sudah sangat advance, sudah sangat modern. Dokter di saat sebelum tahun 90, alat ini belum ada, dokter itu harus melakukan sayatan pada mata dengan lebar sayatan itu sekitar 1 cm. Tetapi sekarang dengan teknologi, dengan alat yang modern, dokter mata cukup melakukan sayatan selebar 2,5 sampai 3 mm untuk melakukan operasi katarak. Dan operasi menggunakan teknologi yang baru ini dilakukan dalam waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Dan pasien sesudah dioperasi tidak perlu dirawat inap dan dia boleh pulang dan melakukan kontrol sekitar 1 hari dan 1 minggu sesudah operasi. Semua hal ini saya sebagai dokter mata perlu sampaikan kepada saudara-saudara, jangan takut untuk memeriksakan diri apabila penglihatan saudara terganggu, dan apabila sudah terdiagnosis katarak, maka jangan takut untuk mengambil keputusan untuk dioperasi. Karena katarak ini setelah dioperasi, penglihatan penderita akan kembali ke penglihatan yang seperti semula. Dengan pemasangan lensa intraokular, tidak perlu lagi diberikan kacamata untuk penglihatan jauh, dan biasanya pemasangan lensa intraokular ini bisa membantu pasien juga untuk bisa membaca dengan jarak 30 sampai 50 cm tanpa bantuan kacamata lagi. Memang dengan teknologi yang berkembang, lensa-lensa yang ditanam di dalam mata untuk menggantikan lensa yang katarak itu sudah ada beberapa pilihan. Ada yang disebut lensa multifokal. Jadi dengan penglihatan jauh, penglihatan menengah 1-2 meter sampai penglihatan dekat 30 sampai 50 cm, pasien itu akan sangat terbantu tanpa memerlukan tambahan kacamata lagi. Demikian keterangan atau informasi mengenai katarak, dan kiranya ini dapat memberikan suatu pemahaman yang lebih jelas mengenai penanganan pasien-pasien dengan katarak. Terima kasih.